Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi dalam video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat bubble chart dengan menggunakan PHP, JavaScript, dan MySQL. Jadi kira-kira kita mau membuat bubble chart seperti ini bentuknya. Jadi pada bubble chart itu ada bulat-bulatan. Ada yang kecil nih bulatannya, ada yang sedang, ada yang besar. Inilah kira-kira bentuk dari bubble chart. Teman-teman, sekedar informasi, kode program yang saya gunakan ini, yang saya buat, teman-teman bisa download gratis di www.startkomma.com. Teman-teman download pada bagian yang ini, membuat bubble chart dengan PHP, JavaScript, MySQL, download code. Kalau ini untuk videonya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita punya data seperti ini. Jadi ada ID, ada kecamatan, ada jumlah penduduk laki-laki sama jumlah penduduk perempuan. Dari data ini, datanya dalam format CSV. Saya simpan dalam format CSV ya. Ini dia. Kemudian dari sini nanti kita akan import ke dalam PHP MyAdmin. Ini dia. Kemudian dari PHP MyAdmin, data yang ada di PHP MyAdmin nanti akan dibaca dan ditampilkan ke dalam browser. Seperti ini nanti. Nah, ini dia. Oke. Jadi referensi bacaan saya untuk video ini dia. Ini halaman websitenya. PHP Bubble Chart and Graph. Jadi saya belajar dari sini. Saya modif sedikit kodenya. Jadi kita mulai saja ya. Pertama, kita sudah menyiapkan data seperti ini. Ada 4 variabel: ID, kecamatan, jumlah penduduk laki-laki sama jumlah penduduk perempuan. Kemudian sekarang kita menuju ke PHP MyAdmin. Nah, di sini nama database saya itu database UG. Sekarang kita akan menciptakan tabel. Nah, di sini ada perintah untuk menciptakan tabel. Saya copy, saya sudah siapkan perintahnya, kodenya. Create table. Kita akan membuat tabel. Misalkan nama tabelnya apa? Misalkan namanya statistik penduduk Naruto, misalkan Naruto. Nah, itu dia. Nama tabelnya statistik underscore penduduk underscore Naruto. Di mana ada variabel ID, kecamatan, jumlah laki-laki sama jumlah perempuan. Di sini ID-nya berjenis integer sebagai primary key, kecamatan sebagai varchar memuat 20 karakter. Jumlah laki-laki sama jumlah perempuan itu variabel integer. Dari sini kita pilih OK. Maka terbentuklah tabel namanya, ini dia, statistik penduduk Naruto. Nah, tabelnya sudah terbentuk, namanya statistik penduduk Naruto. Tapi datanya belum ada. Sekarang, data yang di Excel CSV ini, kita import ke PHP MyAdmin. Kita tinggal pilih import, kemudian pilih choose file. Di sini tadi saya simpan di bagian ini dia bubble chart. Nah, ini dia datanya .csv, kita pilih open. Nah, kan datanya dimulai dari baris ini, yang pertama ini baris ke-0. Ini baris ke-1, gitu cara bacanya. Jadi kita bacanya dari baris ke-1. Jadi di sini kita buat baris ke-1. Oke. Ini dia. Sekarang kita pilih go. Maka data yang di CSV tadi diimport ke dalam PHP MyAdmin. Udah, sekarang kita lihat lagi tabelnya. Nah, datanya sudah muncul di sini. Gitu ya. Sudah ada dia di di PHP MyAdmin. Sekarang barulah kita siapkan HTML-nya. Kita mulai. Pertama kita buat di sini HTML. Di sini HTML gitu ya. Kemudian ada head.
Di sini ada head, kemudian title, kemudian misalkan membuat bubble chart gitu ya. Kemudian sini title. Kemudian satu lagi body, potong dia di sini. Satu lagi di sini. Oke, jangan lupa kita save. Kita save-nya di sesuai tempat kita kerja. Kita memberi nama misalkan bubble.php gitu ya. Bubble.php. Nah, sudah ada nih muncul bubble.php. Oke. Saya sudah menyiapkan kodenya. Sekarang kita mulai dari kode yang ini. Kita coba mengartikan. Oke. Nah, di sini kita coba balik dulu ke PHP My Admin. Kita bisa lihat di PHP My Admin, nama database-nya itu database UGI. Maka di sini ada database UGI. Kita mau mencoba database UGI. Kemudian kalau kita lihat bagian privileges, ini dia. Kemudian username-nya root. Di sini ada root, ini dia. Passwordnya nggak ada, ini passwordnya kosong. Ini localhost, itu dari sini dia. Localhost, ini localhost. Gitu ya. Jadi perintah ini bertujuan untuk mengakses database bernama database UGI. Username-nya root localhost yang ada di PHP My Admin ini. Nah, kalau dia gagal mengakses database, nanti muncul dia database tidak berhasil. Tapi kalau berhasil, akan muncul tulisan database berhasil diakses. Sekarang coba kita lihat apakah berhasil diakses atau tidak. Maka di sini kita ganti bubble. Nah, di sini ada tulisan database berhasil diakses. Seandainya nih kalau kita buat nama database-nya kita kurangin huruf I-nya. Namanya database UG. Database UG kan nggak ada di PHP My Admin. Nggak ada namanya database UG. Yang ada database UGI. Kalau kita mau mengakses database UG pasti error. Karena nggak ada. Nah, itu ya. Jadi kita perbaiki lagi. Di sini UGI. Nah, akhirnya kita sudah berhasil mengakses database. Yang bernama apa? Bernama database UGI. Paham ya sampai sini? Kemudian ada kode yang kedua, ini kita copy. Kalau kode yang kedua ini, kita mencoba mengakses tabelnya. Tadi di database UGI kan ada tabel ya. Namanya statistik penduduk Naruto. Nah, kita mau mengakses tabel ini. Makanya di perintah ini kita coba mengakses tabel namanya, kita ganti nama tabelnya. Nama tabelnya statistik penduduk Naruto. Statistik penduduk Naruto. Ingat namanya harus nama yang ada di sini harus sama dengan huruf besar kecil nama yang ada di sini. Kemudian ini akses database tadi kuncinya itu dari atas ini ya. Kemudian kita mau mengakses kolom, kita akses kolom ada ID, kecamatan, jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Makanya di sini tertulis ID, kecamatan, jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Nah, kalau tabelnya berhasil diakses, maka akan muncul tulisan tabel berhasil diakses. Tapi kalau tabel nggak berhasil diakses, dia akan muncul tulisan tabel tidak berhasil diakses. Coba kita lihat apakah tabelnya berhasil diakses atau tidak. Nah, tabel berhasil diakses. Kalau nama tabelnya kita ganti, misalkan statistik penduduk Naruto gitu. Namanya tabelnya nggak ada yang huruf O-nya panjang ini. Maka tabel tidak berhasil diakses karena nama tabel yang kita tulis di sini nggak sesuai dengan nama tabel yang ada di PHP My Admin-nya. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengakses tabelnya. Barulah sekarang kita masuk ke dalam kode intinya.
yaitu ini dia. Oke, kita coba interpretasi kodenya. Nah, jadi ini ada variabel namanya sumbu X, ini sebagai keterangan ya, dia menyimpan string jumlah laki-laki. Sumbu Y itu menyimpan string jumlah perempuan. Ini saya buat variabel K itu negatif min 1, nanti untuk keperluan di sini. Jadi nanti pada masuk ke bagian while akan ditambah 1, sehingga min 1 tambah 1 jadi 0. Karena dalam array di PHP indeksnya kan dimulai dari 0. Jadi variabel X nanti akan menyimpan jumlah laki-laki, variabel Y akan menyimpan jumlah perempuan, Kec akan menyimpan kecamatan. Nah, saya menitik beratkan di bagian ini. Bagian ini data point maksudnya adalah di sini sebenarnya ini definisi awalnya aja sih. Jadi ini maksudnya intinya ini membuat array namanya data point, di mana isi awalnya seperti ini dia. Ini ketentuannya seperti ini ya, ada petik ganda X. Sebenarnya saya melihat aturan dari sini. Nah, ini dia. Saya ikutin dari sini sih. Jadi X, Y, di sini X, Y, Z itu. Jadi sebenarnya mungkin ini bisa aja dihapus, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai inisialisasi awal aja. Ini nilai awalnya aja. Ya, yang penting di sini nanti. Jadi nanti nilai X ini akan menyimpan nilai X, Y akan menyimpan nilai Y, Z akan menyimpan nilai Y. Nah, sebenarnya bagian yang ini kegunaannya itu untuk menentukan besar kecilnya bulatan ini. Kan tunggu, internetnya saya hidupin dulu, saya lupa. Harus hidup internetnya dulu. Tunggu ya. Oke. Tadi di mana ya? Bukan di sini. Oh, ini saya duplikat dulu. Tunggu ya, di sini indeks namanya. Nah, ini dia. Jadi kan gambar bulatannya ini kan ada yang kecil, ada yang besar. Jadi ukuran bulatan ini ditentukan dari posisi Z ini. Jadi Z ini akan menentukan ukuran besar kecilnya. Jadi di sini dia berpijak pada nilai Y. Jadi kalau nilai Y-nya semakin besar, maka bulatannya nanti akan semakin besar. Nilai Y yang semakin besar, Y sumbu Y kan dia kan vertikal ya. Jadi kalau titiknya semakin di atas, itu kan nilai Y-nya semakin besar dia. Artinya bulatannya semakin besar. Tapi kalau titiknya semakin ke bawah, bulatannya semakin kecil. Karena kita Z ini tadi saya bilang, dia menentukan besar kecilnya bulatan. Dan berpedoman pada Y. Ya, ini kecamatan. Nah, dari sini coba kita eksekusi. Yang mana ya? Yang ini tadi. Bukan yang ini. Enter. Belum muncul apa-apa. Maka ada satu kode lagi yang harus kita copy. Nah, ini dia. Ini kode andalannya terakhir. Kita pindahkan ke sini. Ini kode JavaScript-nya mungkin ya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada kode. Nah, ini tadi kan ada sumbu X. Ini sudah didefinisikan di awal, dia berisi string jumlah laki-laki gitu. Ini sumbu Y berisi string jumlah perempuan gitu ya. Kemudian nah ini catch ini dari yang ini tadi. Nah, ini catch harus sesuai namanya. Kemudian nih X itu nih X yang ini harus sama. Di sini Y itu yang Y. Nah, sekarang tinggal kita eksekusi, hasilnya seperti ini. Nah, muncul deh dia seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini kan bulatannya besar ya, seperti itu dia. Seandainya kalau kita misalkan nih kita memodif, kita ganti nih misalkan dengan angka 1. Kalau kita ganti angka 1, maka nilai besaran bulatannya itu sama semua karena Z sama dengan 1, Z sama dengan 1, Z sama dengan 1 karena dia seragam semua 1. Maka bulatannya besarannya sama semua. Tapi kalau kita besar kecilnya bulatannya bergantung pada Y, maka bulatan itu akan semakin besar kalau nilai Y-nya itu besar. Ini dia. Ini Y, gitu ya.
Nah, ini dia. Ini ada nama kecamatannya, ada Alberta, itu dari catch yang ini. Gitu ya. Oke teman-teman, demikian tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.